Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramanda dari semester 2C. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana bab 1, 2, dan 3 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab 1 tentang hukum pidana. Pengertian hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang berisi larangan dan keharusan, dan bagi mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang lebih tajam dari yang lainnya. Selanjutnya, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum pidana material, dan yang kedua, hukum pidana formil. Hukum pidana material merupakan keseluruhan peraturan yang membuat larangan atau keharusan, dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Hukum pidana formil merupakan keseluruhan peraturan yang membuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan penindakan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. Selanjutnya, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi umum, dan yang kedua, fungsi khusus. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat, dan fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum. Yang terakhir, sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana terdiri dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selanjutnya, bab 2 tentang tindak pidana atau strafbarvet. Tindak pidana atau strafbarvet merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur subjektif, dan yang kedua, unsur objektif. Unsur subjektif terdiri dari kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Unsur objektif terdiri dari perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya, bab 3 tentang pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, yaitu berasal dari VVS Belanda melalui pasal 75 RR junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Yang kedua, alasan diadakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pertama, alasan politis, yang kedua, alasan sosiologis, yang ketiga, alasan praktis, yang keempat, alasan adaptif. Selanjutnya, cara-cara melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan cara yang pertama, kriminalisasi, yang kedua, dekriminalisasi, yang ketiga, rekriminalisasi, yang keempat, depenalis, dan yang terakhir, mitigasi. Yang terakhir, metode pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang pertama, evolusi atau evolusionis, yang kedua, kompromis, dan yang terakhir, global. Sekian review materi Hukum Pidana bab 1, 2, dan 3 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.